Halo semuanya, Sawadee-krap, selamat datang di segmen analisa dan kembali kita update ya berita terkait dengan Tank Monida. Dan sampai saat ini masyarakat di Thailand masih terus percaya sebagian besar bahwa Tank Monida tenggelam bukan karena kecelakaan akibat kelalaian, tapi ada indikasi adalah karena pembunuhan. Dan kelima orang yang bersama Tank Mo di tanggal 24 Februari 2022 tersebut adalah dinilai orang-orang yang tahu dan bertanggung jawab dan juga dinilai melakukan banyak kebohongan. Ada Gatik, ada Sen, Por, Robert, dan juga Job yang sampai saat ini kalau kita amati dari jejak digital mereka masih terus melakukan manuver-manuver langkah-langkah yang sangat menyakiti sebagian hati masyarakat Thailand yang menilai mereka adalah orang yang bersalah. Oke, kita akan update beberapa berita terkait dengan Tank Monida. Langsung yang pertama adalah untuk hari ini teman-teman. Hari ini adalah hari peringatan 100 hari kepergian dari Tank Monida. Dan aku melihat ada sejumlah foto-foto dan juga video-video yang menggambarkan mengenai sejumlah biksu ya yang berada di dermaga di daerah provinsi Nonthaburi tempat Tank Monida ditemukan. Di situ mereka melakukan peribadatan untuk menghantarkan arwah Tank Monida agar tenang. Walaupun kita sudah tahu beberapa waktu lalu jenazah atau tubuh dari Tank Monida itu sudah dikremasi. Nah, kemudian juga pada saat dilakukan peringatan tersebut dihadiri keluarga dari Tank Monida, ada ibunya, Ibu Panida, terus juga ada Kundiot, kakak dari Tank Monida sendiri. Ada salah satu statement yang cukup menarik pada saat Kundiot ini diwawancara oleh sejumlah wartawan. Dia mengatakan begini, bahwa kasus Tank Mo sekarang sudah berjalan dengan arah yang benar. Maksudnya apa? Kalau beberapa waktu yang lalu kan Kundio termasuk orang yang kita agak sedikit bingung. Kenapa kok dia tidak begitu banyak bersuara? Kadang ada suaranya, kadang tidak ada bersuaranya. Bahkan salah satu statement yang aku masih ingat sampai sekarang bahwa Kundio pernah mengatakan bahwa saya adalah orang yang akan terus mengawal kasus Tank Monida untuk mencari keadilan. Selain dia berterima kasih kepada masyarakat Thailand yang terus mengawal kasus ini, dia juga menegaskan bahwa sekarang sudah ke arah yang benar. Kalau di beberapa minggu yang lalu kita bisa melihat arah Ibu Panida dan juga Kundiat itu kan sama ya. Mereka masih dengan pengacara yang lama, yaitu adalah pengacara Deca, dengan indikasi mayoritas sepertinya mereka lebih cenderung setuju dengan pernyataan penyidik Nonthaburi bahwa ini adalah akibat kecelakaan saja. Tapi sekarang kan Ibu Panida sudah bergabung dengan Mr. Genius ya, Acharia, terus juga dengan Kun T, itu mengindikasikan bahwa mereka adalah rombongan orang-orang yang tidak percaya bahwa Tank Mo adalah korban kecelakaan. Nah, sehari sebelumnya, pada saat sebelum melakukan peribadatan 100 hari peringatan kematian Tank Monida ini, Kundiat juga memposting sebuah dharma, terus juga status di Facebooknya. Intinya sih apa ya? Gini, intinya sih tulisannya adalah bahwa iblis nggak pantas untuk dihargai, apalagi mengajarkan dharma, kemudian dengan picture adalah seorang tokoh biksu di Thailand. Nah, apakah ini adalah sebuah sindiran untuk Por dan juga Robert? Karena apa? Kita ketahui juga ya bahwa sekitar beberapa minggu setelah Tank Monida tenggelam, kan Por dan juga Robert itu melakukan aksi kebaikan, yaitu adalah menjadi biksu sementara. Tapi kan kita ketahui juga biksu sementara itu banyak yang menilai hanyalah salah satu langkah mereka agar tidak banyak dilakukan interogasi. Karena menurut aku gini ya, pada saat setelah kejadian di tanggal 24 Februari tersebut, seminggu setelahnya itu adalah waktu-waktu yang krusial. Harusnya penyidik melakukan berbagai macam hal untuk para saksi kunci malam hari itu, tapi justru mereka, si Por dan juga Robert, tidak bisa lagi dihubungi dengan secara leluasa karena mereka sedang melakukan peribadatan yang ini adalah sesuatu hal yang dianggapnya tabu di Thailand. Kalau ada orang lagi beribadah tapi diganggu untuk urusan-urusan hal-hal yang seperti ini, itu adalah hal yang tabu. Sepertinya mereka tahu banget bagaimana cara escape ini semua. Dan menurut masyarakat Thailand, statement dan juga posting dari kakak Tank Mo ini adalah sebuah sindiran untuk Por dan juga Robert, yang which is ini juga linear dengan aksi dan juga reaksi dari Ibu Panida di beberapa hari terakhir ini yang sepertinya semakin kesal dengan 5 saksi yang bersama Tank Mo di malam kejadian. Kemudian ada juga update berita mengenai seorang pekerja ini teman-teman. Ini masih ditunggu klarifikasinya benar atau tidak.
Statement dari status di Twitter ini aku tangkapnya ya. Seorang pekerja mengaku melihat Teng Mo di malam kejadian itu berada di sebuah hotel. Dia sudah melakukan wawancara dengan sejumlah media online di Thailand yang mengatakan dengan dua mata saya sendiri, malam hari itu saya sebenarnya melihat Teng Monida di sebuah hotel dan ada sesuatu hal yang ingin saya ceritakan tapi saya takut. Oke, kita nggak boleh percaya 100% begitu aja, tapi juga kita tidak boleh tidak percaya 100% begitu aja karena kalau dia seandainya orang ini bisa menyertakan bukti-bukti pada saat dia menyampaikan statement, boleh ini bisa menjadi pertimbangan berikutnya. Tapi adalah hal yang menurut aku tidak mustahil ya, karena apa? Di Sungai Chao Phraya itu kan adalah kawasan wisata, kawasan industri, kawasan perhotelan. Jadi aku yakin sekali karena CCTV yang merekam mereka aja itu dari penyidik Nontaburi mereka mengumpulkan sekitar 200-an video klip. Itu yang official, yang nggak official dari rumah-rumah kecil dan sebagainya. Aku yakin juga mereka punya dokumen-dokumen pribadi CCTV yang juga sudah didapatkan dari timnya Kunte serta juga Mr. Genius, teman-teman. Tapi kita nantikan apakah benar statement ini karena ini akan menjadi sebuah catatan baru lagi dan sebuah direction baru lagi karena kan Ibu Panida sekarang sudah sangat setuju dengan aksi dari Kunte dan juga Mr. Genius begitu. Dan berikutnya lagi adalah mengenai Panida ya yang dikatakan oleh Kunte karena keselamatan Ibu Panida sangat dipertaruhkan untuk beberapa waktu terakhir ini. Maksudnya gimana Anjas? Karena Ibu Panida mengaku sempat mendapatkan beberapa kali ancaman oleh seseorang yang tidak diketahui dan dia juga mengaku sempat diikuti oleh seseorang, beberapa orang begitu. Makanya Ibu Panida sekarang ada bodyguardnya. Aku nggak tahu berapa jumlah bodyguardnya. Teman-teman yang sudah DM ke Instagramku, Anjas ada 4 bodyguard sekarang yang mengawal Ibu Panida. Ada yang bilang 1, 2, 3, tapi minimal memang ada 1 bodyguard yang mengawal Ibu Panida, tapi nggak diketahui siapakah itu karena aku paham. Karena kan tujuannya ada bodyguard kan buat keamanan. Jadi kalau dipublikasikan terlalu banyak mengenai isu ini juga malah jadi useless kan, nggak jadi aman lagi. Tapi ini sebuah pesan yang aku tangkap ya adalah pesan dari Kunte dan juga Panida beserta dari Mr. Genius untuk memberikan pesan ke masyarakat bahwa Ibu Panida alasan kenapa dia memberikan HP Teng Mo ke Bang Jack itu karena ya Bang Jack kan lokasinya berada di Amerika ya teman-teman ya, otomatis karena berbeda lokasi pada saat dia menyampaikan hal-hal yang kemungkinannya akan menyeret beberapa orang-orang penting di Thailand dan juga punya power ini termasuk kekuasaan dan juga uang dan juga networking, itu kan semuanya ada di tangan Bang Jack yang dia berada di luar Thailand. Nah, Ibu Panida aku menangkap kenapa dia mengirimkan HP Teng Mo ke Bang Jack itu karena Ibu Panida juga merasa ada ketakutan keselamatan dirinya akan terancam kalau dia terlalu vokal, makanya dia menggunakan tangan orang lain untuk melakukan hal-hal yang seperti kita lihat di Facebooknya Teng Monida atau Facebook lainnya yang mulai mengupload berbagai macam foto-foto di malam kejadian. Yang mengejutkan adalah sekitar 3.000-an foto yang dihapus itu jam 1 pagi di tanggal 25 Februari atau beberapa jam setelah Teng Monida tenggelam tersebut. Itu kan adalah hal yang aneh, bagaimana mungkin ya kalau si Gatik sudah melakukan klarifikasi kenapa dia menghapus foto-foto tersebut, alasannya karena fotonya nggak bagus atau blur dan sebagainya. Tapi kalau dia menghapusnya di jam 1 pagi dan jumlahnya lebih dari 1000 sampai 3000-an, itu kan hal yang sangat janggal dan nggak masuk akal. Makanya nggak heran juga sebulan setelah kasus ini terjadi ya, Teng Monida tenggelam, Ibu Panida juga melakukan tuntutan ke penyidik Nontaburi untuk Gatik, yaitu adalah pengerusakan atau penghilangan barang bukti. Dan sampai saat ini untuk penjelasan mengenai pasal penghapusan atau penghilangan barang bukti masih belum terkena ke Gatik ya, karena kalau aku cek jejak digital pada saat pemaparan penyidik Nontaburi, Gatik itu pasal yang dikenakan bukan penghapusan barang bukti, tapi melakukan kebohongan teman-teman. Dan kalau seandainya penghilangan barang bukti ini juga masuk ke pasalnya Gatik, itu hukumannya juga antara 10 sampai 15 tahun penjara yang ditambahkan dengan tuntutan lainnya itu juga akan cukup panjang, tapi belum ada untuk yang hal yang itu teman-teman. Oke, terus berikutnya lagi adalah berita dari Mr. Buntaforn Panyasit atau Tanapat Siritarasin. Ini adalah seseorang tokoh di Thailand ya, yang juga cukup vokal, sering membantu kasus Teng Monida. Beberapa kali dia membantu Ibu Panida, kemudian misalnya mencari barang bukti di Sungai Chao Phraya dan banyak hal yang sudah dilakukannya. Kemarin dia menuliskan di postingan
Facebooknya dan juga wawancara langsung dengan sejumlah TV Thailand mengatakan bahwa mulai hari ini saya pamit untuk membahas dan juga membantu kasus Teng Monida, membantu Ibu Panida, saya berhenti untuk saat ini. Alasannya karena saya hanyalah orang biasa, saya hanyalah seorang petani, dan saya tidak mau mencari panggung seperti tuduhan sejumlah orang. Tapi kalau aku lihat langkah ini, aku mencium aroma kayaknya ketakutan sih teman-teman. Aku melihat bahwa Mr. Buntaforn ini sepertinya mendapatkan ancaman, mungkin ancaman tidak secara fisik atau kata-kata, tapi ancaman mungkin dari segi bisnisnya. Karena pada saat seseorang mempunyai kekuatan di networking, keuangan, atau dan juga jabatan, itu mereka bisa mengancam gak hanya melalui ancaman fisik ataupun kata-kata, tapi juga dengan bisnis. Karena Mr. Buntaforn ini juga punya bisnis di Thailand. Sepertinya walaupun di sisi lain dia ingin membantu Ibu Panida, tapi di sisi lain juga dia harus realize life must go on. Kayaknya dia ketakutan bisnisnya akan terancam karena ada dugaan orang-orang yang sedang ada di balik kelima orang saksi malam hari itu adalah orang yang berkuasa. Jadi ini adalah orang yang disebut-sebut dengan istilahnya VIP, very important person, dan aku mencium aroma sangat ketakutan. Itu yang bisa aku update untuk berita di 100 hari peringatan kepergian Teng Monida untuk hari ini. Di video berikutnya aku akan bahas mengenai data-data ilmiah yang berhubungan erat dengan Dr. Pontip yang ada temuan-temuan terbaru yang sangat menarik. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa follow Instagramku di Anjas di Thailand karena aku akan terus posting di Instastoryku foto-foto dan juga video-video yang tidak bisa aku tayangkan di YouTube akan aku share hanya di Instastoryku karena aturannya YouTube dan juga Instagram agak sedikit berbeda, tapi aku mau terus mengupdate mengenai berita Teng Monida. Thank you very much for watching. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Please jangan lupa subscribe channel YouTube ini. Kapan kerap semuanya. Bye-bye.